Dalam kehidupan sehari-hari, tentunya kita tidak akan terlepas dari pengaruh agama dan kesehatan. Seseorang dianggap sehat ketika dia tidak sakit atau cacat dan akan menyadari betapa pentingnya kesehatan ketika dirinya dan orang terdekatnya merasakan sakit. Dari hal itu, manusia melihat kesehatan sebagai anugerah khusus yang diberikan oleh Tuhan. Secara sosiologis, agama menurut Durkheim adalah suatu sistem kepercayaan dan praktik yang telah dipersatukan yang berkaitan dengan hal-hal yang kudus, kepercayaan, serta praktik yang kemudian bersatu menjadi komunitas moral yang tunggal. Kesehatan juga dilihat secara sosiologis berdasarkan pandangan Talcott Parsons adalah sesuatu yang sifatnya relatif karena hal itu didasarkan pada peran yang dijalankan oleh individu tersebut dalam masyarakat. Di kehidupan sehari-hari, agama dan kesehatan juga saling berkaitan. Terdapat 4 pola hubungan agama dan kesehatan, yaitu yang pertama, saling berlawanan. Agama dan kesehatan berpotensi untuk mengalami perbedaan di mana pada pandangan agama tertentu, cara pengobatan yang dilakukan oleh pihak medis melanggar hukum agama. Misalnya, Islam beranggapan bahwa terapi dengan urin merupakan sesuatu yang najis, tetapi dalam dunia medis itu dianggap tidak apa-apa. Kedua, saling mendukung. Agama dan ilmu medis juga berpotensi saling mendukung. Contohnya yaitu tradisi puasa atau diet sebagai salah satu terapi yang telah diakui oleh kalangan medis dalam meningkatkan kesehatan. Ajaran agama sejatinya memiliki potensi untuk memberi dukungan terhadap kesehatan, begitupun sebaliknya. Ketiga, saling melengkapi, yaitu adanya peranan agama sebagai pengoreksi atas praktik kesehatan maupun sebaliknya. Sebagai contoh, ketika umat muslim berpuasa, seringkali kita mendengar perkataan untuk berbuka puasa dengan yang manis-manis. Dalam dunia kesehatan, perkataan tersebut bukanlah sebuah keharusan yang wajib dilakukan setiap orang muslim yang berbuka puasa. Hal itu dilakukan supaya tubuh tidak kaget menerima asupan makanan setelah sebelumnya perut dalam keadaan kosong dan tubuh yang kekurangan asupan gula sehingga energi dalam tubuh dapat kembali lebih baik. Keempat, saling terpisah. Ilmu agama dan ilmu kesehatan dalam pelaksanaannya bergerak dalam kewenangannya masing-masing. Sebagai contoh, tradisi agama Hindu di India memiliki paradigma dan teknologi kesehatan yang berbeda dengan apa yang berkembang di dunia kesehatan, atau yang dikenal dengan Ayurveda. Filsafat Ayurveda dan Samkhya Darsana membagi penyebab penyakit yang dialami manusia didasari oleh 3 hal, yaitu yang pertama, Adhyatmika, adalah penyebab penyakit yang berasal dari tubuh dan pikiran. Kedua, Ahibbantika, adalah penyakit yang berasal dari luar tubuh, seperti kecelakaan, digigit ular, atau penyebab natural lainnya. Yang ketiga, Adidarvika, adalah penyebab penyakit yang berasal dari kekuatan supranatural. Selain pola hubungan, terdapat juga aspek agama dalam kesehatan. Dalam bidang kedokteran atau keperawatan, terdapat kode etik yang berlaku untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Kode etik tersebut salah satunya yaitu dengan tidak mendiskriminasi terhadap pasien tertentu berdasarkan ras, agama, suku, dan adat istiadat. Akan tetapi, jika dilihat dari sisi kewajibannya, seorang tenaga kerja harus menghargai hak pasien. Artinya, tenaga kerja medis harus menjunjung tinggi hak-hak pasien, termasuk menghargai pemahaman agamanya. Selain itu, dalam dunia kesehatan, aspek agama juga memiliki peranan dan fungsi untuk mendukung proses penyembuhan pada pasien. Salah satunya yaitu sebagai sugesti yang baik bagi pasien. Sedangkan pada aspek kesehatan dalam agama, yaitu terdapat ajaran agama tentang pentingnya menjaga kesehatan. Namun pada perilaku keagamaan yang real di kehidupan masyarakat, masih terdapat penganut agama yang tidak memperhatikan aspek kesehatan, seperti dengan mengkonsumsi makanan haram yang buruk bagi kesehatan. Selanjutnya, terdapat beberapa fungsi agama bagi kesehatan. Yang pertama, sebagai sumber moral. Agama berperan strategis
dalam menjadi sumber kekuatan moral baik bagi pasien dalam proses penyembuhan maupun tenaga kesehatan. Agama menjadi motivator yang kuat bagi pasien untuk hidup secara positif. Selain itu, agama juga merupakan sumber etika bagi pemberi pelayanan kesehatan, yaitu para tenaga kerja medis. Fungsi kedua yaitu sebagai sumber keilmuan. Agama juga menjadi sumber informasi bagi perkembangan ilmu gizi atau farmakoterapi herbal. Praktik keagamaan merupakan bagian dari sumber ilmu pengetahuan dalam pengembangan terapi kesehatan. Tidak dapat dibungkiri bahwa yoga, meditasi, dan energi prana merupakan bagian dari ilmu-ilmu agama yang merupakan bagian dari terapi kesehatan. Fungsi ketiga adalah amalan agama sebagai amalan kesehatan. Amalan dan ritual keagamaan yang ada di masyarakat sejatinya merupakan bagian dari aktivitas manusia yang ditujukan untuk mendukung kesehatan. Contohnya yaitu dalam agama Islam yang mensunahkan umatnya untuk tidur menghadap ke kanan. Pada riset kesehatan, paru-paru kanan memiliki 3 katup sedangkan paru-paru kiri memiliki 2 katup serta berdampingan dengan jantung. Sehingga tidur menghadap ke kiri akan mengakibatkan jantung tertekan paru-paru kanan yang lebih besar. Setiap manusia mendambakan sebuah kehidupan yang sehat, di mana dalam menjalankan kehidupan sehari-hari, mereka dapat beraktivitas dengan baik sesuai dengan kemampuan masing-masing. Maka dari itu, sangat penting untuk menjaga kesehatan tubuh, jiwa, dan sosial untuk terbentuknya kesehatan tubuh yang ideal.